Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa PAS TV, setiap bulan Ramadan, PAS TV bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan menayangkan program khusus Ramadan Sehat atau yang kita singkat sebagai Rehat, yang akan dipandu oleh saya, Dr. Trias Nugrahadi, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Dan Rehat hari ini akan membahas tentang keseimbangan cairan tubuh. Saya tidak sendiri, namun ditemani oleh Prof. Dedi Rahmadi. Beliau merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Beliau sendiri sebagai ahli spesialis anak dan juga ahli ginjal. Tentu cairan ini akan sangat berkorelasi dengan ginjal. Apalagi kita sedang menghadapi puasa, cuaca juga sekarang sudah mulai rada hangat ya, tidak lagi dingin, artinya sudah mulai agak kemarau. Tentu keseimbangan cairan ini harus menjadi concern kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Bagaimana kiat-kiat menghadapi bulan Ramadan dengan keseimbangan cairan yang tentu kalau tidak seimbang tentu akan membuat keseimbangan tubuh kita bahkan menjadi penyakit ya. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyar, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Tentu ini sangat berkorelasi. Dan juga wallahu khalaqa kulli dabatin min ma'i, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Saya kira ini akan kita bahas bersama Prof. Dedi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas bagaimana kiat-kiat kita, terutama mungkin gambaran dari awal bagaimana sih keseimbangan cairan tubuh kita dalam keadaan normal dan juga nanti dalam keadaan puasa. Tentu ini pemirsa ingin mengetahui persis sehingga mereka bisa melaksanakan puasa ini dengan tenang tanpa gangguan penyakit. Mangga Prof, ya, silakan. Terima kasih. Seperti yang sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, bahwa memang manusia itu ini 60-70% terdiri dari air. Ya. Oleh karena itu penting sekali mengatur agar jangan sampai kekurangan cairan. Ya. Sebetulnya dalam kita menjalani puasa, ya. Tidak ada masalah ya, asal jumlah kebutuhan cairan per hari itu terpenuhi ya. Hanya mungkin bedanya memindahkan waktunya aja, sama halnya dengan makan kan. Jadi pada saat puasa tidak makan dan tidak minum. Tapi kebutuhan cairan 24 jam itu ya dipenuhi bukan selain waktu puasa. Jadi pagi atau sebelum sahur dan sesudah sahur malam. Yang penting jumlah kebutuhan 24 jamnya terpenuhi. Itu saja barangkali bedanya. Oke. Bagaimana sekarang supaya bisa olahraga ya dengan aman, tidak kehilangan cairan, nggak dehidrasi, tapi juga kita bisa bugar gitu. Ya. Jadi sebetulnya kebutuhan cairan tubuh itu tergantung yang pertama dari usia kita, jenis kelamin juga laki-laki dan perempuan agak berbeda, aktivitas kita, lingkungan panas atau keadaannya sendiri, apakah sedang sehat atau sakit ya. Seperti misalnya kita tahu untuk menghitung jumlah kebutuhan cairan per 24 jam itu bisa dengan menggunakan rumus Holiday Segar ya, yaitu 10 kilo pertama 1000 cc, 10 kilo kedua ditambah 500 dan sisanya kali 20 cc. Jadi contohnya misalnya seseorang 17 tahun umur beratnya 50 kilo gitu. Berat badan 50 kilo ya. Supaya gampang menghitungnya ya. Jadi 10 kilo pertama adalah 1000 cc. 10 kilo kedua 500 jadi 1500. Sisanya 30 kali 20 600. Jadi 2100. Ya, itu kebutuhan cairan. Ya. Nah, kalau olahraga tinggal tambahkan aja.
ya. Kalau misalnya sakit, tergantung suhu tubuh. Kalau suhu tubuh naik 1 derajat Celcius, itu kebutuhan cairannya harus ditambah kira-kira 13%. Okay. Atau ya kalau misalnya kan suhu tubuh itu antara 37 38 misalnya. Yeah. Ini naik jadi 39 misalnya. Itu kira-kira naik 1 derajat aja, 1 derajat berarti 13%. 13% kali tadi 2100. Nah, tinggal itu. Jadi tambah 260 ya, cc itu gitu ya. Itu tinggal tambahnya. Kalau olahraga pun harus dilebihkan. Biasanya kalau olahraga tidak berat ya, olahraga sedang aja ditambahlah sekitar 502 gelasan ya itu ya. Nah itu ya tadi sakit udah. Kalau misalnya lingkungan ya makin tinggi kita berada di lingkungan ya, itu harus ditambah. Kenapa? Karena respirasi kita bertambah. Nah, kehilangan cairan itu bisa melalui pernapasan. Jadi harus ditambah. Ya itu ya. Prinsipnya saya kira begitu. Barangkali sudah terjawab ya itu ya. Iya, baik sekali Prof. Kita rehat dulu sebentar ya. Kita lanjutkan sebentar lagi dengan berbagai pertanyaan yang makin menarik nih Prof. Karena ternyata dalam tubuh kita ini harus diperlakukan dengan baik dalam bulan puasa ini. Saya kira kita rehat sejenak, kita akan kembali saat saya Trias Nugrahadi dalam acara Rehat bersama Prof. Dedi Rahmat. Pertanyaan berikutnya yang sering terjadi adalah boleh nggak kita minum kopi atau teh yang mungkin sebagian tahu bahwa itu diuretik gitu. Jadi sehingga banyak buang air yang kita takutkan dehidrasi. Dan bagaimana kita mengantisipasi hal seperti tadi. Resep kopi mah sesah itu Prof. Ya. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya begini, kopi dan teh itu akan meningkatkan metabolisme. Ya. Jadi kalau dalam keadaan kita berpuasa akan cepat lapar. Nah itu, jadi sebaiknya kopi dan teh tidak diminum pada sahur ya. Karena kalau saat sahur ya akan meningkatkan metabolisme sehingga cepat lapar dan cepat haus ya. Dan kencing jadi lebih banyak. Ya, jadi makanya itu akan khawatirnya jadi takut dehidrasi ya. Mengenai dehidrasi sendiri tadi kan ada tingkatannya, ada dehidrasi ringan, sedang, berat ya. Kalau seperti itu masuknya mungkin ke arah dehidrasi ringan mungkin ya. Nah, gejala-gejalanya yang dehidrasi itu yang pertama mungkin kalau kita lihat iklan Aqua ya, Aqua. Ya, jadi kelihatan ngantuk, lemes gitu ya, tidak konsentrasi. Dikasih minum Aqua langsung seger. Nah, itu mungkin ya salah satunya itu gejala kekurangan cairan, dia akan merasa lemes ya, penurunan konsentrasi. Yang keduanya itu cairan itu kalau kurang cairan itu ginjal itu akan lebih pekat. Jadi limbah-limbah yang berada di ginjal itu akan susah dikeluarkan. Ya, akibatnya kalau limbah-limbah kurang lancar dikeluarkan bisa menimbulkan infeksi, dalam hal ini infeksi saluran kemih, bisa pula memudahkan terjadinya batu. Nah, itu ya. Itu yang gejala ke arah sana. Artinya gini Prof, bentar, boleh potong. Artinya jadi agak biasanya kita buang air kecil 5 kali atau 3 kali, jadi agak sulit gitu atau gimana? Atau waktu buang air kecil dia pekat gitu atau bagaimana? Iya. Jadi salah satu keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan ya yang bisa kita lihat dalam diri sendiri yaitu ginjal. Nah, ginjal itu sebetulnya organ yang paling bisa mengatur keadaan cairan ya. Kalau kita minum banyak ya, dia akan kencing lebih banyak sehingga urinnya akan lebih encer. Kalau kita kekurangan cairan, si cairan akan ditahan di tubuh, keluarnya pekat.
ya. Itu barangkali kaitannya dengan ini. Dan yang lebih penting lagi tadi belum saya sebutkan, itu kan cairan itu juga mengatur kelembaban. Salah satunya itu kelembaban tengkorok, kelembaban hidung, ya. Kalau kelembaban tengkorok dia akan kering, akan mudah infeksi, akan mudah sakit tengkorok. Ya begitupun hidung, ya. Hidung harus terjaga kelembabannya, ya. Kelembabannya kalau kering dia akan mudah terjadi infeksi. Begitupun kita tahu bahwa hantaran-hantaran zat-zat makanan ke seluruh organ di tubuh itu dihantarkan oleh darah. Kalau kekurangan cairan, ya hantarannya agak terganggu. Ya, yang paling bahaya itu kalau hantaran makanan dan cairan itu ke otak, itu organ berbahaya. Ya, itu saya kira. Jadi makanya kalau bisa tidak boleh kekurangan cairan. Tadi ngitung cairan jumlahnya kan sudah diberitahu, ya, salah satunya itu. Ini Prof, selain tadi kita menghindari atau mengurangi kopi atau teh, apakah ada buah-buahan atau minuman apa saja yang bisa menjaga cairan tubuh kita supaya dalam 14 jam kita tidak terisi cairan, itu masih bisa mencukupi? Ya, yang paling bagus memang disarankan sahur ataupun buka itu harus ada sayurannya. Buah-buahan, dan buah-buahan itu karena dalam sayuran selain cairan juga ada vitamin-vitamin yang diperlukan tubuh. Buah-buahan pun begitu, ya. Jadi disarankan harus diaturlah apakah buka dengan nanti dengan makannya dengan sayuran, begitupun sahurnya dengan sayuran, dan ditambahkan lagi kalau ada dengan buah-buahan. Itu akan lebih bagus. Ya, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini. Kita masih ada waktu lagi untuk penasaran nih, banyak pertanyaan lain yang seringkali menjadi pertanyaan banyak di masyarakat, tapi kita jeda sebentar dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bergabunglah dengan Pasca Sarjana Unpas. Rencanakan karir profesional Anda, bergabunglah dengan Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Dan jadilah keluarga besar Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Kembali lagi bersama saya Trias Nugraha Hadi bersama Prof. Dedi Rahmadi dalam acara Rehat. Kali ini Prof, yang harus kita waspadai seperti tadi sudah dikatakan oleh Prof bahwa kekurangan cairan memicu batu ginjal. Nah, ini yang sering ditakutkan oleh masyarakat. Kumaha ya, pengen kekurangan cairan tapi sehat gitu. Padahal kita tahu juga masyarakat ini banyak juga mengkonsumsi minuman berenergi segala macam yang mungkin juga apakah itu mitos atau tidak berpengaruh pada kesehatan ginjal maupun pembentukan batu ginjal. Mangga Prof, silakan. Ya, jadi pada prinsipnya cairan adalah cairan yang biasa kita minum. Yang penting mengenai misalnya cairan dengan suhu yang biasa, suhu tubuh ataupun yang hangat, ya. Kalau dingin, Bro? Dingin? Kalau misalnya dingin itu salah satunya itu berkaitan dengan kita tahu bahwa dingin itu akan pembuluh darah akan berkontraksi, ya. Jadi terutama pembuluh darah di perut, ya. Jadi begitu ada dingin, ya, pembuluh-pembuluh kapiler di perut akan berkontraksi. Nah, ini akan mengganggu pencernaan. Ya, selain itu kadang-kadang bisa menimbulkan kesakitan. Ya, jadi biasanya bulan puasa itu kan ya goyobot, ya sirup yang dingin dalam keadaan perut kosong, kemudian kita ya sirup ataupun apa yang dingin, terutama es itu kumaha dalam. Ya, itu sebetulnya sudah dicontohkan oleh Nabi kita, ya bahwa buka itu sebaiknya pakai kurma dulu. Ya, jadi penjajakan pakai kurma dulu supaya si perut ini beradaptasi dulu. Mungkin setelah beradaptasi bisa pakai goyobot, ya. Pakai goyobot tuh untuk menambah kalori, dan juga merasa seger itu, ya. Tapi kalau misalnya buka puasa langsung dingin, dikhawatirkan itu akan terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah di perut, ya, menyebabkan akan terganggunya pencernaan. Jadi kalau mau kita
itu dulu, kurma dulu, ya. Katanya saya juga dengar dari ajengan, kurma itu boleh 1, boleh 3, ya, asal jangan 9 kebanyakan. 7 boleh ya, 7 ya. Setelah itu kita sholat dulu, ya. Maksudnya bukan apa-apa, memberikan adaptasi di pencernaan, ya. Sudah sholat, ya, mau disambung dengan Terus tadi untuk batu tadi gimana, Prof? Sampai kan kita dalam 1 bulan nih ya, tiap hari kita kehilangan cairan itu kan tadi diusahakan lembab, ya, sok lendir gitu banyak ya, ataupun kotoran di hidung juga. ya. Nah, itu apakah itu juga merupakan satu sign, satu tanda bahwa kita kekurangan cairan, yang akhirnya makin lama kekurangan cairan terus jadi batu atau kumal? Sebetulnya yang penting kan jumlahnya. Tadi kan dari awal saya bilang bahwa jumlahnya jangan sampai kurang. Bedanya kan pemberiannya. Kalau puasa kan pada siang hari tidak itu. Jadi cairannya diminumnya sejumlah yang sudah terukur. Ya tadi udah dihitung 2100 cc misalnya. Ya bisa setelah buka malam hari dan setelah sahur. Ya itu. Ya. Dan tadi kaitan dengan lendir juga memang air yang dingin itu akan merangsang terbentuknya lendir. Ya itu ya. Jadi itu salah satunya, selain tadi vasokonstriksi di perut juga akan lendir, ya. Itu lendir akan mengganggu di saluran napas, ya. Saya kira itu mengenai batu tadi, ya, kalau jumlahnya sama, ya, sesuai dengan kebutuhan, itu air akan lancar keluar. Cuma beda waktu aja. Yang nggak boleh itu yang kurang, sudah masuknya kurang minumnya, apalagi itu aktivitas kita berat, ya, ditambah lagi misalnya dalam keadaan ketinggian, ya, itu akan harus ditambah itu, ya, selain kebutuhan biasa, ya, jadi harus kebutuhan jumlah cairannya harus ditambah. Saya kira itu ya tadi sudah terjawab, ya. Sangat menarik pembicaraan kita sore ini, tapi yang penting adalah bahwa hitung cairan yang betul. Ini rumusnya, ingat lagi nih, ya, Prof, tolong bisi kalau salah. Jadi 10 kilo pertama 1000 cc. Ya. 10 kilo kedua ada 500 cc. Sisanya itu adalah kali 20%. Nah, itu ingat-ingat, camkan bahwa rumus itu, rumus 1500 sarang 20% adalah yang harus kita ketahui betul. Ditambah dengan kalau aktivitas olahraga atau sakit kita akan bertambah. Tentu kembali lagi yang saya tangkap dari pembicaraan sama Pak Dekan adalah bahwa jagalah keseimbangan cairan ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Dekan, mudah-mudahan ada manfaat, pasti banyak manfaat buat pemirsa bahwa cairan adalah hal terpenting dalam berpuasa. Terima kasih.